Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas soal dari buku Boas juga, dari vektor analisis bagian teorema divergensi nomor 14, yaitu problem section yang ke-10. Nah, soalnya yaitu obtain Coulomb's law from Gauss' law by consider a spherical surface sigma with center at Q. Nah, kita diminta untuk mendapatkan hukum Coulomb dari hukum Gauss. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa dia itu mempunyai surface spherical. Jadi surface-nya itu permukaannya lingkaran yang kita simbolkan bisa dengan sigma, dengan pusat muatannya itu ada di Q. Nah, sekarang kita coba untuk menggambarkan dari case yang diberikan. Nah, kalau kita gambarkan, teman-teman bisa bayangkan dari soal, gambarnya nanti lebih kurang akan seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini, di mana ini senternya di Q, kemudian dia itu permukaannya spherical berbentuk lingkaran, kemudian di sini kita bisa gambarkan hal-hal yang lumrah untuk digambarkan, yaitu yang paling penting di sini adalah N, dia itu akan tetap tegak lurus. Jadi unit vektor normal itu akan selalu tegak lurus terhadap surface. Nah, kemudian juga di sini D-nya juga akan searah dengan unit vektor normal. Nah, di mana di sini kita bisa tahu bahwa Q ini dia itu terletak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian D sigma ini, nah D sigma ini itu kita sebut sebagai besaran dari elemen luas yang ini. Itu adalah D sigma. Kemudian N ini adalah ya unit vektor normalnya dari keadaan ini. Kemudian juga ada apalagi ya. Nah, itu dulu yang penting dari kasus ini. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan hukum Gauss karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan hukum Coulomb. Nah, di sini kita tahu bahwa karena keadaan ini semuanya akan simetris, akan sama-sama semua, maka medan vektor E dan N ini dia itu akan keluar secara radial. Jadi dia akan keluar gini. Kenapa? Radial itu artinya dia itu akan tetap melingkar dan tegak lurus terhadap permukaan. Nah, sekarang kita terapkan hukum Gauss, yaitu integral tertutup atau closed integral dari D dikali N D sigma itu merupakan total dari muatan yang ada di dalam, E itu medan ya, total dari, uh, oh ya, muatan, total charge. Oke, ini akan sama dengan total muatan di dalam permukaan. Di dalam permukaan. Atau kalau dari sini kita sebut total muatan yang ada di sini. Di dalam dari permukaan ini. Nah, sekarang kita bisa simpulkan bahwa karena dia itu total muatan di dalam permukaan, berarti closed integral dari D dikali N, D sigma itu akan sama dengan Q. Nah, karena D dan N ini dia itu paralel, kita bisa tulis dia sebagai D. Nah, ini D bold ya. Ini D dikali N. Nah, karena dia paralel, kita bisa tulis integral dari D dikali D sigma itu akan sama dengan Q. Nah, persamaan ini kita bisa modifikasi atau kita bisa rombak dalam bentuk sesuai yang kita inginkan. Di sini kita bisa rubah menjadi D integral tertutup dari D sigma itu adalah Q. Nah, yang ini integral dari D sigma itu adalah area luas dari lingkaran ini atau surface area.
Nah, karena areanya ini lingkaran, dia akan mempunyai luas permukaan V R kuadrat. Sorry, karena dia berbentuk spherical, yaitu bola ya. Nah, berarti 4 VR kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan yang tadi, berarti D dikali ini sama dengan Q. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mendapatkan D, sehingga D di sini sama dengan Q per 4 VR kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari D, yaitu Q per 4 VR kuadrat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa D ini arahnya akan keluar, tetapi keluarnya tegak lurus terhadap permukaan, seperti dijelaskan, tegak lurus terhadap permukaan di setiap permukaannya atau radial. Nah, sekarang kita bisa tentukan bahwa vektor D ini kita bisa tuliskan menjadi D sama dengan Q per 4 V R pangkat 2 dikali dengan E. Nah, kemudian sekarang kita tahu nih bahwa E itu sendiri adalah D per permitivitas, atau kalau kita tulis sebagai GGL 0, permitivitas ruang hampa ya, kalau nggak salah. Ya, permitivitas ruang hampa. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti di sini kita tahu bahwa E itu akan sama dengan D per permitivitas. Nah, di sini kita cukup substitusikan nilai D yang tadi sudah kita dapatkan, yang ini. Kita substitusikan menjadi Q per 4 V R kuadrat, arahnya ini, dibagi dengan permitivitas ruang hampa tadi. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan nilai yaitu Q per 4 V R kuadrat GGL 0 dikali dengan ini menyatakan arahnya tadi. Maka ini yang kita sebut sebagai hukum Coulomb. Nah, jadi asal hukum Coulomb itu adalah seperti yang kita bahas barusan jika dihasilkan dari hukum Gauss, V R pangkat 2 permitivitas ruang hampa. Oke, nah jadi lebih kurang untuk penyelesaian soal nomor 14 ini adalah seperti yang barusan kita bahas. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan di grup, ataupun di WhatsApp, ataupun di kolom komentar langsung juga boleh.